Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Jawahirul Qadri. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, di mana kita akan menemukan definisi, ciri tujuan, dan isi. Kemudian informasi dalam teks laporan hasil observasi, simpulan, struktur, dan rangkuman dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita buka definisi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang diteliti. Kemudian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Ciri dan tujuan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara cermat, jadi harus secara teliti dan mendetail. Yang kedua, bersifat meyakinkan, artinya tidak diragukan oleh para pembaca atau siapapun yang membacanya. Dapat dibuktikan kebenarannya, ini bersifat faktual atau bisa dirasakan keberadaannya dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ya, dalam teks laporan hasil observasi tidak pernah digunakan gaya bahasa yang mengandung perumpamaan atau lambang-lambang. Kemudian isi yang dibahas dalam ilmu tentang suatu objek atau konsep. Jadi, teks laporan hasil observasi ini mengandung ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian objek yang dibahas bersifat umum. Jadi secara keseluruhan membahas hal-hal yang bersifat umum. Memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Berarti objek yang diteliti atau diinvestigasi sebagai objek laporan hasil observasi harus dijelaskan dalam pemerincian secara sistematis. Terdapat definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan kesimpulan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan istilah. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam, itu terdapat istilah ekosistem, kemudian aves, vermes, vertebrata. Lalu dalam bidang ekonomi terdapat inflasi, deflasi, untung, rugi. Nah, itu dalam istilah. Kemudian ciri bahasa teks laporan hasil observasi berikutnya adalah kata baku. Jadi menggunakan kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia atau UEBI. Kalian bisa menemukannya di panduan buku seperti diktat. Lalu kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang menunjukkan pengelompokan atau penggolongan dari bagian objek yang diobservasi atau diteliti. Selanjutnya, menggunakan kalimat definisi, yaitu kalimat yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengertian dan pemahamannya. Biasanya dicirikan dengan kata ialah, yaitu, atau adalah. Berikutnya, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Informasi-informasi penting dalam teks laporan observasi ini bisa dilihat dengan langkah-langkah menemukan informasi penting sebagai berikut. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. 1. Membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Kemudian menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Simpulan isi teks laporan hasil observasi. Simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk peta konsep. Jadi membuat bagian-bagian yang akan dijelaskan. Kemudian simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk gagasan pokok. Langkah-langkah menentukan gagasan pada teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. Jadi kata kunci di sini maknanya adalah
kata yang sering muncul dalam sebuah paragraf atau dalam pembahasan tersebut. Lalu memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Di sini dalam setiap paragraf nanti dikelompokkan atau digolongkan ke dalam bagian-bagian mana. Apakah bagian penjelasan umum, bagian penjelasan khusus, atau bagian kesimpulan. Yang ketiga adalah memetakan paragraf, yaitu memilih kalimat utama dan penjelas. Kalimat utama bisa berarti induk kalimat dan kalimat penjelas adalah anak kalimat. Yang keempat, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Di sini maknanya kalimat utama memiliki ide pokok atau pokok pikiran, lalu dijelaskan atau dijabarkan kalimat yang lainnya. Sama dengan nomor 4, merumuskan inti kalimat utama, itu menguraikan mana bagian ide pokok atau pokok kalimat yang terdapat di dalamnya. Struktur dan aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Ini menjelaskan objek yang diobservasi atau diamati. Cirinya tadi yaitu menggunakan kalimat definitif. Misalnya, rumput dalam bahasa Latinnya adalah, dan seterusnya. Itu adalah ciri dari definisi umum. Kemudian, deskripsi bagian. Ini menjelaskan secara rinci apa yang dijelaskan pada bagian definisi umum ini. Deskripsi bagian ini sama halnya dengan kalimat penjelas secara khusus, dijelaskan secara detail dan memerinci. Kemudian terdapat deskripsi manfaat. Apa manfaat yang diperoleh dari rumput tadi misalnya. Kemudian setelah dijabarkan deskripsi manfaatnya, kita sampai pada simpulan. Simpulan adalah bagian penutup, yaitu menegaskan kembali secara umum, secara khusus, dan manfaat dari hasil objek penelitian. Kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan imbuhan asing. Biasanya dalam sebuah laporan terdapat imbuhan asing berupa penambahan pada sebuah kata, apakah itu penambahan di awal, di tengah, maupun di akhir. Contoh seperti antiseptik, antibakteri. Kemudian bi. Di sini contohnya bilingual atau bipatrit. Kemudian D. Deregulasi, dehidrasi, devaluasi. Kemudian awalan asing lainnya seperti ekstra. Ada ekstra kurikuler, ekstra ketat, dan ekstra hati-hati. Nah, itu contoh dari imbuhan asing. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Dalam teks laporan hasil observasi, sudah pasti harus menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele atau panjang, tetapi menggunakan kalimat yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan tanda titik sebagai penanda akhir dari sebuah kalimat, tanda koma, kemudian memperhatikan penggunaan huruf kapital. Lanjut tentang rangkuman teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. Artinya, setiap hal yang disampaikan dalam teks observasi tersebut diteliti secara seksama atau secermat mungkin. Yang kedua, mencatat pokok gagasan yang menjadi teks atau menjadi inti dari teks. Misalnya, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa bagian yang menjelaskan suatu objek, nah kita harus mencari gagasan pokok atau ide pokok dari penjelasan tersebut. Kemudian yang ketiga, merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang dicatat. Ya, perlu diperhatikan juga walaupun menggunakan kalimat sendiri tetapi tetap dalam koridor atau aturan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Menyunting maknanya di sini adalah memeriksa kembali terhadap rangkuman yang telah dilakukan, kemudian memeriksa bagian isi. Ada bagian yang perlu dihilangkan dan ada bagian yang perlu ditambahkan. Baik, bahwa penyusunan teks laporan hasil observasi ini dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan observasi atau pengamatan. Lalu
membuat kerangka teks laporan hasil observasi, kemudian menyusun teks laporan hasil observasi, dan pada akhirnya menyunting teks laporan hasil observasi. Demikian pembahasan kita tentang teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada hal yang sulit dipahami, silakan tulis di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.